Ketemu lagi dengan Ibu. Nah, sekarang kita akan membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan. Nah, seperti apa sih, Bu? Jadi kamu ingat ya, waktu di kelas 2 ada tanda perbandingan seperti ini, dan sama dengan. Nah, ini caranya mengingatnya bagaimana, Bu? Ingat saja, kamu taruh garis titik-titik di sini, ya. Oke, kalau kamu taruh garis titik-titik di sini, perbandingan simbol yang ini seperti huruf B. Simbol yang ini seperti huruf K. B berarti dia lebih besar. Siapa yang lebih besar? Angka yang di depannya. K artinya lebih kecil. Siapa yang lebih kecil? Angka yang di depannya dibanding angka belakangnya, ya. Kalau yang ini namanya sama dengan, artinya nilainya sama. Oke. Nah, lalu di sini coba ada contoh 3/5 dan 4/5. Oke, bandingkan pembilangnya. Oke, sudah 3/5 dan 4/5. Karena penyebutnya sama, lihat penyebutnya sama ya. Kamu cuma bandingkan angka di pembilangnya. Ibu ulang. Kalau penyebutnya sama, bandingkanlah angka di pembilangnya. Pembilang yang lebih besar sudah pasti ini pecahannya lebih besar. Jadi tanda yang tepat adalah yang di belakang lebih besar, berarti yang depan lebih kecil kan? Kamu gunakan tanda yang kedua di sini. Jadi kamu gunakan tanda ini. Oke, paham ya? Di sini ada kesimpulan juga, semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan itu. Sebaliknya, semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahan itu. Ini untuk yang penyebutnya berbeda ya. Oke, halaman 29. Nah, di sini kita punya dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, 3/5 dan 3/6. Nah, di sini kamu lihat ada gambar yang menyatakan dari pecahan tersebut. Supaya lebih mudahnya, lihat seperti ini. Yang satu ada dua kue, satu dipotong 6, satu dipotong 5. Sudah. Yang dipotong 6, kamu ambil 3. Nah, ini 1, 2, 3. Yang dipotong 5, kamu juga ambil 3. 1, 2, 3. Coba menurut kamu, mana yang paling besar? Sudah pasti yang ini kan, 3/5. Kenapa? Karena kalau dia dipotongnya penyebutnya semakin kecil, pecahannya semakin besar, ya. Jadi tanda yang tepat adalah kalau yang ini lebih besar, berarti tandanya seperti ini ya. Tapi kalau kita balik 3/6-nya dulu yang di depan, baru 3/5, kamu gunakan tanda lebih kecil. Oke, cara membacanya begini. 3/5 lebih besar dari 3/6. Atau 3/6 lebih kecil dari 3/5. Oke. Coba buka halaman 30. Ayo berlatih. Sekarang Ibu akan pandu kalian mengerjakan soal ini. Isilah titik-titik dengan lebih dari atau kurang dari. Nah, kita mau lihat dulu. Miss, perlu tidak ya kita tuliskan pecahannya? Boleh. Namun sebenarnya dengan melihat gambar saja kamu sudah tahu mana pecahan yang lebih besar atau lebih kecil, ya. Kalau ini kan ada 4 potongan sebenarnya. Kamu ambil 3. Jadi sebenarnya ini pecahannya 3/4. Yang ini dari 4 kamu ambil 2. Ini 2/4. Bandingkan saja ini gambarnya, mana yang lebih besar? Sudah pasti yang 3/4 kan? Jadi kamu tulisnya lebih dari. Sudah. Nah, coba sekarang kamu lihat yang B, kamu bisa sendiri ya. Nomor 2. Coba lihat nomor 2. Ini pecahannya berapa sih, Bu? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 totalnya dari yang dipotong, yang diambil adalah 3. Lalu ini yang dipotong totalnya ada 4, yang diambil 3. Coba lihat bagian yang diarsir. Bagian mana yang diarsir ini yang lebih besar? Otomatis yang ini ya, yang 3/4. Lihat ya, lebih besar, lebih luas. Berarti ini lebih besar. Berarti tandanya adalah lebih, yang depan lebih kecil. Berarti kamu tulisnya seperti ini. Pecahannya kamu tulis di sini ya. Karena untuk soal nomor 2 kamu harus tulis nama pecahannya. Sudah paham? Nah, berikutnya coba lihat halaman 36. Sekali lagi, ini kita membandingkan dua pecahan yang penyebutnya berbeda.
Memang lebih mudah kalau kamu menggambar, tapi ibu ulang sekali lagi, kamu hafalkan saja kalau penyebutnya makin kecil ya, ini 4 sama 6, otomatis ini lebih besar pecahannya. Kalau mau dipastikan lagi digambar, nanti kamu akan dapatkan gambarnya sudah pasti 2/4 lebih besar dari 2/6 ya. Jadi tanda yang tepat adalah 2/4 lebih besar dari 2/6. Lalu di sini ada soal A dan B. Yang A ini yang diarsir 2/4, yang B yang diarsir 2/3. Manakah yang lebih kecil? Oh, yang ditanya sekarang yang lebih kecil. Sekarang kamu lihat di sini bagian yang diarsirnya yang lebih kecil mana? Oh, yang 2/4 ibu. Jadi artinya 2/4 lebih kecil dari 2/3. Berarti 2/3 besar ya. Jadi tandanya seperti ini. Nah, benar kan? Sekarang kita cek halaman 37. Ibu bantu soal yang C. Satu saja ya. Nanti kalian kerjakan sisanya. Kita tulis dulu pecahannya. Di sini ada di atas 5, 5, 10. Kamu tulis sini 10 total bagian yang dipotong. Lalu yang diarsir adalah 6. Sudah? Yang di sini dipotong sebanyak 6, yang diarsir adalah 4. Coba kamu lihat bagian ini dengan yang ini mana yang lebih besar ya? Coba dipikir-pikir mana yang lebih besar. Yes, jawabannya adalah ini lebih besar nak daripada bagian ini. Kok bisa begitu ibu? Kamu bayangkan ya, ini sebenarnya potongan ini tidak sampai tidak lebih dari ini ya. Sisi ini nih lebih sempit daripada sisi ini. Berarti bagian yang diarsir pada 4/6 itu lebih besar. Jadi tanda yang tepat adalah yang ini besar, yang ini kecil. Berarti kamu tulis 6/10 lebih kecil. Berarti tandanya ini dari 4/6. Sudah? Untuk nomor 2, isilah titik-titik berikut dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, lihat di sini ya. Ibu kasih contoh yang yang mana? Yang C saja. Ya, C. 2/7, 2/5. Lihat penyebutnya, pembilangnya sama. Penyebutnya di sini 7, di sini 5. Berarti karena penyebutnya ini 5, ini adalah pecahan yang lebih besar. Ya, ini yang lebih besar. Oke, ibu ulang. Kamu kalau lihat seperti ini, kalau pembilangnya sama, penyebutnya berbeda, carilah penyebut yang lebih kecil. Karena dia penyebut lebih kecil, berarti pecahannya lebih besar. Sudah? Berarti tandanya adalah 2/7 kurang dari 2/5. Sudah? Yang D, kalau yang D bagaimana Bu? Ini pembilangnya sama-sama 5, tapi penyebutnya beda. Mana yang lebih besar? Oh, yang 8. Yang lebih kecil penyebutnya 8. Karena penyebutnya 8, ini pecahannya pasti lebih besar. Ya, pecahannya lebih besar. Berarti tanda yang tepat adalah 5/9 kurang dari 5/8. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang kita akan membandingkan dua pecahan dengan penyebutnya sama. Oh, ini lebih mudah sebenarnya. Contohnya di sini ya. Lani mengambil 2/8. Jadi Lani, ibu tuliskan Lani 2/8. Kemudian Fitri 3/8. Ya, kemudian pertanyaannya siapa yang ambil lebih besar? Nah, jadi ada kue 8 potong. Lani ambil 2, Fitri ambil 3. Nah, otomatis kamu lihat nih gambarnya. Siapa yang lebih banyak? Ya, ibu ulang, ini Lani ya, yang ini Fitri. Jadi yang lebih banyak adalah punya Fitri ya. Jadi kita dapatkan 3/8 lebih besar dari 2/8, atau Fitri mengambil kue lebih besar dari Lani. Nah, di sini ada soal di halaman 45. Coba kamu lihat. Tapi kita harus tandai atau berikan nama pecahannya dulu. Ini seharusnya ada 4 potong. Jadi di bagian sini kamu tulis 4.
Nah, yang diambil berapa? Yang diambil 3. Lalu di sini 4 potong juga, yang diambil 2. Yang diambil 2 ya. Berarti yang lebih besar otomatis yang yang 3 dibanding yang 4. Jadi, kalau penyebutnya sama, kamu lihat pembilangnya. Kalau pembilangnya makin besar, otomatis ini adalah pecahan yang nilainya paling besar ya, nilainya paling besar. Nah, coba Ibu kasih contoh yang nomor 2. Ini total potongannya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Lalu ada 2 di sini, 1 2 3 3, di sini 8. Nah, mana yang lebih besar? Sudah pasti yang ada 3 potongan. Berarti tandanya adalah 2/8 lebih kecil dari 3/8 ya. Halaman 46. Di sini juga sama, Ibu kasih contoh satu saja ya, yang nomor 4. Ini seharusnya ada 5 potong. Jadi totalnya 5 potong. Lalu di sini ambil 3, di sini diambil 2. Mana yang lebih besar? Oh, sudah pasti yang potongannya 3. Jadi 3/5 lebih besar dari 2/5. Nah, sekarang kita akan membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan. Sama ya perbandingannya, tandanya ada tanda seperti ini, sama dengan ini. Kamu buat satu garis begini supaya clear ya. Ini seperti huruf B, itu besar, maksudnya angka yang di depan lebih besar dari angka yang di belakang tanda. Ini seperti huruf K, berarti dia kecil, maksudnya angka yang di depan lebih kecil dari angka yang di belakang ya. Nah, jadi ini ada kesimpulan di sini. Jika penyebutnya sama, semakin besar pembilang, maka nilai pecahannya semakin besar. Ibu ulang. Jika penyebutnya sama, semakin besar pembilang, maka nilai pecahannya semakin besar. Nah, di sini ada soal ayo berlatih halaman 48. Ibu bantu soal nomor 1 ya. Lani memakan 2/5 bagian kue, Fitri memakan 1/5. Nah, di sini kamu lihat penyebutnya sama. Nah, karena penyebutnya sama, mana yang pembilangnya lebih besar? Otomatis Lani. Jadi yang memakan kue lebih besar adalah Lani, ya kan? Nah, sekarang kita tulis perbandingannya. 2/5. Oke, dan 1/5 ini milik Lani. Kamu tulis namanya ya. Ini milik Fitri. Lalu tuliskan perbandingannya. Otomatis Lani lebih besar dari Fitri. Jadi tandanya adalah seperti ini. Ini tanda yang menyatakan angka yang di depan lebih besar daripada angka yang di belakang. Satu lagi nomor 2. Nah, Jonas dan Made membawa kue yang sama besar. Kue Jonas dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Nah, ya. Jonas sudah memakan 2 potong. Nah, di sini Ibu tulis ya. Jonas kuenya dipotong jadi 6. Jadi di bawah penyebutnya ini 6, dimakan 2 sama Jonas ya. Made, Made kuenya dipotong jadi 4. Oh, berarti di angka di bawahnya 4. Made makannya 2. Nah, sudah ketemu ya jawabannya ya. Pertanyaan A, berapa bagian kue yang sudah dimakan Jonas? Nah, ini Ibu sudah buat. Makan 2 dari 6, berarti 2/6. Lalu Made makan berapa? Made makan 2 dari 4, berarti 2/4. Lalu siapa yang makan kuenya lebih besar? Nah, di sini kamu lihat pembilangnya sama, penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, carilah penyebut yang paling kecil. Ini miliknya Made. Berarti yang makan kue paling besar adalah Made. Kamu tulis di sini Made. Kok Made, Bu? Karena potongan kuenya tidak banyak. Ya. Kemudian tuliskan perbandingannya. Nah, perbandingannya bagaimana? Jonas kan tadi lebih besar Made ya, berarti Jonas lebih kecil dari Made. Okay, thank you so much. When we meet again, I will explain it again to you until you understand. Thank you so much. Bye-bye.